Pendidikan Agama Katolik SMP kelas 7. Bab 3. Peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembanganku. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah, sumber segala pengetahuan dan kebenaran, kami bersyukur kepadamu karena Kau berikan kesempatan belajar di sekolah ini. Bimbinglah kami agar kami dapat belajar dengan baik, terutama agar melalui pengetahuan yang kami peroleh, kami dapat memperkembangkan diri secara benar, sehingga hidup kami dapat berguna bagi semua orang yang membutuhkan kami. Amin. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Pengantar. Pada video yang lalu, kalian sudah belajar tentang pendidikan agama Katolik kelas 7 bab 3, peran gereja, sekolah, keluarga, dan masyarakat bagi perkembanganku, bagian 1, yaitu peran keluarga bagi perkembanganku. Sekarang kalian akan belajar bagian 2, yaitu peran sekolah bagi perkembanganku. Selamat mengikuti video ini sampai selesai. Pembahasan materi. Bab 3. Peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembanganku. Peran keluarga bagi perkembanganku. Peran sekolah bagi perkembanganku. Peran gereja bagi perkembanganku. Peran masyarakat bagi perkembanganku. Peran sekolah bagi perkembanganku. Ketika Allah menciptakan manusia, sesungguhnya Allah sudah membekali manusia dengan berbagai potensi. Potensi yang sudah dianugerahkan Allah itu bagaikan benih yang disemai oleh para petani, yang akan dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah bila mana dipupuk dan dipelihara dengan baik. Untuk itu, Allah tidak diam saja. Allah manggil orang-orang pilihannya untuk membantu mengembangkan potensi yang kamu miliki, yakni melalui pelayanan yang diberikan Bapak dan Ibu guru, serta semua orang yang ada di lingkungan sekolahmu. Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa sekolah mempunyai peran yang cukup besar dalam menumbuh kembangkan berbagai kemampuan yang kita miliki. Pandangan gereja tentang peran sekolah. Gereja memandang pendidikan atau sekolah sebagai sarana yang penting untuk mengembangkan diri, sebagaimana diungkapkan Konsili Vatikan II dalam dokumen Pernyataan tentang Pendidikan Kristen atau Gravissimum Educationis. Pandangan gereja tentang peran sekolah. Artikel 1. Semua orang dari suku, kondisi, atau usia manapun juga, berdasarkan martabat mereka selaku pribadi, mempunyai hak yang tak dapat diganggu
menggugat atas pendidikan yang cocok dengan tujuan maupun sifat perangai mereka, mengindahkan perbedaan jenis, serasi dengan tradisi-tradisi kebudayaan serta para leluhur, sekaligus juga terbuka bagi persekutuan persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain untuk menumbuhkan kesatuan dan damai yang sejati di dunia. Tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat, mengingat bahwa manusia termasuk anggotanya dan bila sudah dewasa ikut berperan menunaikan tugas kewajibannya. Pandangan gereja tentang peran sekolah. Artikel 5. Di antara segala upaya pendidikan, sekolah mempunyai makna yang istimewa. Sementara terus-menerus mengembangkan daya kemampuan akal budi berdasarkan misinya, sekolah menumbuhkan kemampuan memberi penilaian yang cermat, memperkenalkan harta warisan budaya yang telah dihimpun oleh generasi-generasi masa silam, meningkatkan kesadaran akan tata nilai, menyiapkan siswa untuk mengelola kejujuran tertentu, memupuk rukun persahabatan antara para siswa yang beraneka watak perangai maupun kondisi hidupnya, dan mengembangkan sikap saling memahami. Kecuali itu, sekolah merupakan suatu pusat kegiatan kemajuan yang serentak harus melibatkan keluarga-keluarga, para guru, bermacam-macam perserikatan yang majukan hidup berbudaya, kemasyarakatan dan keagamaan, masyarakat sipil, dan segenap keluarga manusia. Untuk dipahami, siapapun yang ada di lingkungan sekolah, kepala sekolah dan wakilnya, guru dan karyawan, semuanya berperan dalam proses pembentukan dirimu. Mereka masing-masing mempunyai peran yang tidak pernah dapat dilupakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam kitab suci tidak digambarkan secara jelas apakah Yesus bersekolah atau tidak. Tetapi Yesus senantiasa belajar dari orang lain yang dianggap lebih mampu. Itulah sebabnya dalam kesempatan berkunjung ke Bait Allah, ia menggunakan waktunya untuk bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat. Ia menjadi pribadi yang pembelajar, dan melalui belajar itu hikmatnya bertambah besar. Semangatnya untuk belajar tidak dihalangi oleh kemiskinan yang ada dalam keluarganya. Ia hanya seorang tukang kayu. Untuk dipahami, dalam dokumen Konsili Vatikan II tentang pendidikan Kristen ditegaskan tentang pentingnya pendidikan atau sekolah. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan harus tertuju pada semua orang, sebab melalui sekolah kita disiapkan untuk mampu hidup di tengah masyarakat. Karena itu kita perlu mempunyai sejumlah pengetahuan dan keterampilan agar mampu hidup. Refleksi. Anak-anak terkasih, kenyataan yang kalian hadapi sekarang adalah bahwa kalian saat ini bersekolah di sekolah ini. Sekolah ini akan menjadi tempat yang menyenangkan bila mana setiap orang yang ada di sekolah ini dapat menjalankan hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku di sekolah ini. Cobalah mengingat kembali hak dan kewajibanmu di sekolah ini. Sejauh mana kalian sudah menjalankan dan memenuhi hak dan kewajiban itu. Sekolah juga mempunyai sejumlah peraturan. Sejauh mana peraturan itu sudah dijalankan dengan kesadaran dan ketulusan,
Tulislah hasil refleksimu dalam buku catatanmu. Salah satu kebiasaan baik yang perlu dipelihara adalah jangan pernah melupakan orang-orang yang pernah berjasa saat di sekolah. Maka ada baiknya kalian masih menjalin hubungan dengan guru-guru saat kamu SD. Tugasmu adalah sempatkanlah bersama teman yang lain untuk mengunjungi guru-guru SD tempatmu belajar. Susun doa yang mengungkapkan syukur atas peran orang-orang di sekolahmu. Permohonan penyertaan Tuhan dalam menyiapkan masa depan dengan belajar. Ucapkanlah doa tersebut setiap kali akan belajar di rumah. Pada bagian penutup, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas Bapak dan Ibu guru, sebab melalui kasih sayang mereka, Engkau menyayangi, mendidik, mendampingi, dan menuntun kami menemukan dan memahami kebenaran-Mu. Semoga pelajaran hari ini menyadarkan kami untuk selalu setia dalam pengajaran mereka dan selalu hormat atas pelayanan mereka. Demi Kristus Tuhan dan Guru kami. Amin. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.